Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara. Senang sekali saya Neta Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung. Petang hari ini kita akan membahas terkait dengan zakat, dan sebelum kita bicara soal zakat, apalagi memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, saya ingin kembali menyegarkan ingatan kita bahwa Basnas ini selaku Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sodakah. Dan kemudian bagaimana eksistensi atau keberadaan Basnas Sulawesi Tengah dan peran juga fungsi yang sudah dilakukan oleh Basnas Sulawesi Tengah dan tentu saja peran pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat, penyaluran zakat, penghimpunan zakat yang ada di Sulawesi Tengah ini bagaimana. Kita akan membahas ini dengan Ketua Basnas Sulawesi Tengah yang sudah hadir di Studio 1 malam hari ini, Ibu Profesor Dr. Haja Dahlia Shoaib SH.MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Prof bisa kembali bergabung di Studio 1 malam hari ini, dan kita malam hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana Basnas, lembaga pengelola zakat, kemudian lembaga yang turut mensejahterakan umat, begitu ya Prof ya? Iya. Baik, namun sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan peran, fungsi, dan bagaimana kemudian sinergitas antara Basnas Sulawesi Tengah, kemudian peran pemerintah Sulawesi Tengah juga terkait dengan zakat ini. Kemudian kita juga nanti bagaimana membahas syariat zakat. Apakah sudah dipahami begitu oleh masyarakat khususnya Sulawesi Tengah? Prof, kita bicara soal keberadaan atau eksistensi Basnas di Sulawesi Tengah ini, Prof. Bagaimana, Prof? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Ibu Anita atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai masalah Basnas, dan terima kasih juga kepada TVRI kita diberi kesempatan. Insya Allah pada sore hari ini pembicaraan kita adalah berkisar kepada masalah zakat, Basnas selaku pengelola zakat resmi. Iya. Dan kemudian dia sebagai lembaga utama menyejahterakan umat. Kenapa judul ini kita angkat? Karena terlalu banyak sejak gempa di Palu itu, terlalu banyak filantropis yang mengaku bahwa ini muncul di masyarakat, dan masyarakat itu pada dasarnya mau bersedekah, tetapi kadang-kadang dia tidak mengerti mana sih sebenarnya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, karena ini kan banyak sekali kasus bahwa seperti bukan di Sulawesi, mudah-mudahan tidak di sini, banyak kasus sudah pernah ditemuan di Jawa, ada orang yang pada itu celengan-celengan yang ditempatkan di mana-mana, padahal itu bukan untuk kepentingan fakir miskin, tetapi untuk kaum teroris. Nah inilah makanya perlu kami memperkenalkan Basnas itu seperti apa. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kekuatan Basnas itu, kenapa saya katakan sebagai lembaga resmi, pertama karena memang didirikan oleh pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita tadi, berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001. Dan kemudian Basnas juga punya kedudukan, disebutkan di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Kedudukannya sama dengan KPU, sama dengan Bawaslu, banyak kan lembaga pemerintah. Inilah dibentuk, dan kemudian Basnas juga bekerja atas dasar regulasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, kemudian banyak perbasnas yang diterbitkan untuk mengatur kelembagaan itu, misalnya bagaimana kode etiknya, bagaimana pelaporannya, bagaimana penerimaannya, bagaimana pendistribusiannya, dan seterusnya, bagaimana penyusunan RKT-nya,
Dan kemudian semua Perbasnas itu, peraturan Badan Amil Zakat Nasional disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Nah itu dari sisi kelembagaan. Baik. Nah, kemudian perlu juga kita ini diperkuat dengan audit. Nah, itu akan saya tanyakan juga nanti sebentar ya Bu Prof. Nah kalau terkait dengan audit, ini terkait dengan akuntabilitas, kemudian transparansi. Apakah kemudian Basnas ini juga diaudit begitu? Lalu siapa yang berwenang untuk mengaudit Basnas? Karena kita menyangkut masalah dikatakan juga lembaga ekonomi, dikatakan lembaga agama, maka ada audit syariah. Audit syariah itu diaudit oleh Kementerian Agama. Jadi di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama, karena mereka lebih memahami apakah sudah sesuai syariat atau tidak. Sebab zakat itu kewajiban, ketentuan-ketentuan yang dalamnya itu harus sesuai syariat. Ya toh? Misalnya, apakah kita memberi zakat berbeda loh, zakat dengan sedekah. Sedekah itu sunnah, tapi zakat itu adalah wajib. Apakah sudah betul itu atau tidak? Apakah Basnas menyalurkan sebenarnya atau tidak? Inilah di audit syariah. Dan kemudian masalah keuangan sudah ada jadwalnya. Kita 2 kali dalam setahun itu laporan harus ada. Keuangan itu diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, yang mengaudit kantor gubernur itu juga mengaudit kami, yang mengaudit sama dengan BPD, Bang Sultan juga mengaudit sama kami. Karena kita juga punya auditor internal, SAI. Kita ambil dari kerjasama dengan Fakultas Ekonomi, dari akuntansi. Dia perbaiki ke dalam. Sudah dia tiap minggu itu ada monitoring, apakah keuangan itu betul atau tidak. Ya toh, apakah penggunaan keuangan itu betul atau tidak. Nanti pada akhir tahun, untuk tahun berjalan, awal tahun berikutnya itu diaudit. Ya, alhamdulillah kita sudah 5 tahun ini opini wajar. Itu sudah diaudit oleh akuntan publik. Dan kemudian pelaporan-pelaporan itu kita sampaikan tiap tengah tahun, itu sudah laporan masuk gubernur, masuk Kementerian Agama, pihak-pihak lain yang membutuhkan silahkan kita terbuka. Dan kemudian ke pusat. Karena pada akhirnya juga laporan itu ke Presiden. Iya, begitu. Baik. Sebelum kita lanjut, Prof, saya ingin mengundang pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di program Bicara Langsung malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 0451452414 atau di 081390762685. Di 2 line telepon ini Anda bisa bergabung bersama kami, memberikan aspirasi Anda, saran ataupun juga pertanyaan terkait dengan topik kita malam hari ini. Baik, Prof, saya selanjutnya ke pertanyaan yang mungkin sebagian besar dari masyarakat kita yang awam belum mengetahui fungsi dan peran dari Basnas ini sendiri, lalu kaitannya dengan peran pemerintah juga bagaimana, Prof? Iya. Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014 dalam pasal 7 Undang-Undang itu menyebutkan bahwa fungsi Basnas itu melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, dan fungsi pelaporan. Perencanaan ini ada pertemuan tahunan kita di Jakarta untuk membicarakan RKT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Tapi itu sebelumnya sudah kita himpun dari kabupaten kota, sudah masuk lewat provinsi dan kemudian provinsi ke pusat. Nah, di dalam pelaksanaan itu kan ada intinya ada penerimaan, pendistribusian dan dan pendayagunaan. Nah, yang kami sekarang ini selama 3 hari, mulai hari sore tadi ini sampai 3 hari ke depan itu, kami melakukan pelatihan kaji dampak terkait dengan fungsi pengendalian. Karena harus ditahu apakah distribusi kita selama ini sudah tepat sasaran atau tidak. Dan kalau tepat sasaran, sejauh mana keberhasilan itu kita merubah kondisi mustahik menjadi muzaki. Nah, misalnya 8 asnaf itu ada fakir, ada juga miskin. Lalu fakir ini mereka yang masuk golongan fakir itu orang yang sudah difabel, yang usia lanjut, yang sama sekali tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa diberikan usaha produktif.
Tetapi tidak bisa kita pertahankan dia menjadi mustahik terus-menerus. Baik, Prof, kita akan lanjutkan, Prof. Namun kita jeda terlebih dahulu untuk mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, kita masih dalam dialog terkait dengan topik kita malam hari ini, Basnas, Lembaga Pengelola Zakat Mensejahterakan Umat. Dan kembali kita ke pembicaraan awal kita tadi terkait dengan fungsi dan juga peran yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Basnas Sulawesi Tengah selama ini. Prof, kita lanjut, Prof. Terkait dengan bagaimana fungsi dan peran yang sudah Prof jelaskan di awal tadi, kita terputus di bagaimana proses pengendalian yang dilakukan oleh Basnas. Pengendalian itu dalam satu organisasi penting sekali, karena pengendalian itu di situ ada monitoring dan evaluasi. Baik. Misalnya ada satu proses, ada input, ada proses, ada output, outcome-nya bagaimana? Nah, kita harus lihat hasilnya itu, itu yang kita harapkan dampaknya adalah apakah orang mustahik kaum du'afa ini ada perubahan di dalam dirinya atau tidak. Baik. Nah, tadi saya berikan contoh yang fakir bisa menjadi miskin, cukup orang tuanya. Anaknya itu kita giring menjadi miskin supaya bisa diberikan usaha produktif. Itu miskin, kalau miskin. Kalau fakir tidak bisa. Kalau dia masuk di miskin, jadi kita beasiswakan, kita modal usaha atau apa di situ. Nah, itu ada perubahan kan? Di situ pentingnya pengendalian. Dan terakhir pelaporan. Pelaporan itu sudah rutin itu, pelaporan itu sebagai bentuk akuntabilitas kami, transparansi kami kepada pihak-pihak yang berwenang, kita berlapor. Memang pernah sih ada orang di kantor menanyakan ini itu, kita buka, silahkan buka. Jadi terbuka untuk diperiksa oleh siapapun. Baik. Ada dari inspektorat pernah juga datang, silakan. Saya bilang langsung saja kepada anak-anak karena mereka yang menginput teknis data dan sebagainya macamnya. Nah, nanti kalau ada mau ditanya, nanti tanya sama saya, tapi soal teknis itu urusannya staf. Gitu. Baik. Nah, Prof, ini juga menarik karena memang Basnas ini juga mempunyai program-program unggulan. Nah, kalau bicara soal program, ini program unggulan yang ada di Basnas Sulawesi Tengah ini khususnya apa saja, Prof? Program unggulan kita kan bertolak dari 8 asnaf yang tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang harus menerima zakat itu, yaitu fakir, miskin, amil itu pengelola, mu'alaf, rikab, kemudian gorim, orang-orang yang berhutang, fisabilillah dan ibn sabil. Ada 8 golongan itu. Allah yang menentukan, bukan Nabi Muhammad yang menentukan ini. Apalagi Bu Prof ya, bukan. Bukan. Kemudian 8 itu kita turunkan menjadi 5 program. Sultan sehat, Sultan sejahtera, Sultan cerdas, Sultan takwa, dan Sultan peduli. Itu jadi 5. Jadi 5 inilah yang kita breakdown menjadi beragam program-program unggulan. Nah, apa saja itu, Prof? Misalnya program pemberdayaan ekonomi. Itu kita berikan modal usaha, kita berikan modal. Sekarang coba lihat dampak dari minyak goreng. Mungkin orang kira tidak ada dampaknya. Aduh, saya menemukan beberapa orang berdampak besar. Orang yang jualan hanya pakai gorengan, bukan tidak usah untuk di rumah, saya tidak cerita di rumah. Yang jualan pakai bahan bakunya minyak goreng. Berhenti. Padahal dia simpan dana itu 5.000 untuk beras tiap hari, 5.000, 2.000 untuk listrik. Tidak ada semua itu. Itulah kewajiban Basnas untuk memahami soal yang begitu, bahwa ini tergolong orang memang miskin, sudah ada usaha tidak bisa. Kita bagaimana caranya mensupport yang seperti itu? Jadi seperti itu di bidang ekonomi ada namanya program Zmar. 5 sudah di Palu Zmar ini. Zmar itu usaha-usaha kecil yang dia punya tetapi belum mampu mengembangkan diri supaya orang enak, kita beri branding yang lebih bagus, kita tambah modalnya menjadi bagus. Dan itu sudah ada 5 di Palu? Sudah ada 5 di Palu. Sudah ada 5 di Palu. 1 di muka Polda. Iya, 5 di Palu.
banyak sih, misalnya ya kelompok usaha peternakan. Nah itu, jadi kita nanti akan mengembangkan unggulan itu, ada namanya Z Chicken. Z Chicken hulu hilir. Baik. Hulu hilir maksud saya. Nah ini maksudnya peternakannya. Ya. Dan kemudian sampai dan penggorengannya. Dan ini yang menjual ini nanti mustahik, karena kita Basnas Sulawesi Tengah punya rumah produksi. Hanya masalah Zmart itu baru percontohan di Jawa Tengah. Kita harus ikut dulu yang dari pusat. Tapi kami sudah programkan tahun ini untuk 5 titik. Dan yang kita pekerjakan nanti itu mulai dari peternakannya itu kaum duafa, sampai yang menjual-jualnya itu juga kaum duafa. Dan yang bekerja juga kaum duafa. Dan kemudian bidang apalagi Sultan Sehat. Nah kita punya temuan yang namanya biskuit blondo. Stunting, anak gizi buruk, anak yang tidak sesuai antara usia dengan apa namanya itu 18% di Palu. 18% di Palu. Bayangkan itu, kita bagaimana masa depannya kalau tumbuhnya tidak tumbuh dengan bagus. 8%, akhirnya Basnas menemukan ada temuan biskuit namanya blondo. Biskuit blondo itu dibuat daripada kelapa, seperti buat minyak, tetapi dia produknya VCO. VCO, limbahnya itu teh minyak. Itu teh minyak kita diolah lagi, ditambah dengan macam-macam menjadi biskuit. Itulah kita ada beberapa kelurahan baru kita pusatkan di Palu Timur, di Palu Barat. Sudah kita uji coba, alhamdulillah berhasil. Di Parigi juga berhasil. Karena kita punya dua rumah sehat Basnas. Di Parigi 1, di Palu 1. Dan masing-masing rumah sehat ini sudah jalan berapa lama? Sudah jalan. Kalau Parigi sudah 3 tahun. Dan itu non-kas. Siapapun yang berobat di sana tidak bayar. Bahkan ada yang obat lanjut ke Makassar diantar pakai ambulans, karena kita punya ambulans. Kemudian di Palu itu rumah sakit Masita sudah diambil alih oleh Basnas menjadi rumah sehat Basnas. Jadi mereka yang sudah kita bagi-bagikan dengan kartu, itu berobat di sana tidak membayar sama sekali sampai pengobatannya. Dari mana biayanya? Itu dana zakat dari pusat yang dropping ke bawah. Itu sudah 2. Itu untuk di Palu. Nah itu antara lain. Ada namanya program community development. Itu zakat community development, itu ZCD, itu kewilayahan. Jadi kita TPA, nelayan, itu di Parigi, di Pelawa. Itu sudah kita bangun itu. Nah kemudian lansia juga untuk kesehatannya kita perhatikan juga. Tiap 1 kali 1 bulan ada pemeriksaan kesehatan gratis yang kita lakukan. Kemudian mu'alaf, kita punya mu'alaf di Ampe Babo, kemudian di Duva, kemudian di Rarampadende, di Padende. Itu sekarang kita perbesar, dia punya musola. Kita bangun tempat gurunya, kita bayar pembinanya per bulan. Bukan hanya mu'alaf diterima saya supaya di Islamnya kafah, maka kita bantu bayar dia punya pembina, harus ada pembina. Nah begitu juga kalau kemanusiaan. Nah, itu kita sampai kemana-mana kan, ada namanya BTB, Basnas Tanggap Bencana. Itu terus menerus. Jadi selama ini memang saya sebagai masyarakat awam begitu ya Prof, mengira bahwa memang Basnas ini hanya untuk mengumpulkan, kemudian menyalurkan zakat, begitu ya, sembako dan lain-lain. Ternyata luar biasa, ada banyak begitu yang dilakukan oleh Basnas ini. Baik, nah Prof, ini kalau bicara soal penyaluran zakat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, ini menurut pengamatan Prof selama menjadi Ketua Basnas di Sulawesi Tengah ini, apakah kemudian penyaluran dan juga pengumpulan zakat ini sudah maksimalkah, efektifkah, sudah berjalan di Sulawesi Tengah ini? Kebutuhan dengan penerimaan belum berbanding lurus, masih sangat jauh. Salah seorang teman saya di Fakultas Ekonomi punya hasil penelitian, itu malah mengatakan potensi zakat di Sulawesi Tengah itu 1 triliun lebih. Harusnya? Seharusnya. Tapi kita kan baru menerima 10 miliar. Lebih 10 miliar itu Basnas dengan ada lembaga IZN bukan IZN, ada Las juga yang melapor sampai mencapai dengan kabupaten baru 10 miliar. Nah ini kan luar biasa potensinya.
Nah, kalau ditanya peran pemerintah, memang kalau saya lihat seperti di Jawa Tengah, itu peran pemerintah luar biasa menggairahkan zakat itu. Sampai mereka menerima 10 miliar dalam 1 bulan. Jadi kemana saja ada masalah bencana apa, gubernurnya enak pakai dana zakat kemana-mana. Oke. Nah, dan itu kan tidak ada masalah, asalkan sesuai dengan 8 asnaf itu tadi. Baik. Itu, jadi, dan saya juga pernah di Luwuk, ada penggusuran. Saya dibawa oleh wakil bupati. Coba gimana ini, minta bantuan. Ada yang baru keluar, kebetulan ketemu dia dari sosial, baru keluar dari rumah sakit jiwa Palu. Dia butuh kambing, tetapi minta di sosial tidak ada kambing proyeknya di sana. Ada hanya mesin jahit. Ada hanya mesin jahit. Nah, untung ada kami, ya kita belikan kambing. Sekarang berkembang, alhamdulillah. Karena di Basnas itu tidak terikat seperti pemerintah kan, luar biasa. Terikat. Jadi peran pemerintah itu besar. Jadi harusnya peran pemerintah yang lebih banyak mendorong. Ada 2 yang peran pemerintah kita harap. Yang pertama, dia harus buka surat edaran bahwa karena itu undang-undang. Surat edaran pengumpulan zakat untuk di kalangan ASN, BUMN, BUMD, dan kepolisian. Dan itu memang sudah dilakukan atau bagaimana? Dan itu ada semua dasar hukumnya. Ada daerah iya, ada tidak. Kabupaten ada yang tidak. Terus terangnya, Kabupaten Banggai Kepulauan itu tidak jalan sampai sekarang. Karena ini tidak keluar surat edaran bupati. Dan yang kedua, apa nama itu, dana pengelolaan di Basnas itu seharusnya dari pemerintah. Baik. Iya, dari pemerintah karena gaji pimpinan bukan diambil dari zakat, dari APBD. Dari APBD. Sekarang kalau tidak di APBD kan, apa mereka mau dibayar? Kan kasihan juga mereka kerja tidak dibayar. Biaya operasional dan itu semua ada dasarnya. Ada dasar hukumnya, ada punya kekuatan hukum kok. Jadi bisa dibilang selama ini peran pemerintah belum efektif begitu. Ya, tapi kalau kami alhamdulillah di Sulawesi Tengah untuk provinsi, ya sudah, tetapi ya masih agak jauh lah yang kita harapkan karena kita tahu juga daerah kita kan, tahu daerah kita. Tapi yang kita harapkan daerah dari kabupaten, karena kenapa Basnas itu seharusnya zakat yang terkumpul sebenarnya mengurangi beban APBD. Harusnya begitu, seharusnya mengurangi beban APBD. Baik, Prof. Ini menarik karena tadi Prof sudah menyinggung bagaimana kebutuhan dan kemudian penerimaan zakat kita ini belum berbanding lurus begitu. Nah, kalau tadi yang baru terkumpul misalnya hanya pada sampai 10 angka 10 miliar begitu, Prof. Lalu kebutuhan yang harusnya bisa tersalurkan itu berapa, Prof? Aduh, kami ini masih sedang mencari data. Saya beri contoh saja. Huntap, yang di belakang Untap, itu kan berapa ratus itu di sana. Butuh semua air bersih. Baik. Alhamdulillah ini sekarang sedang pengeboran di sana. 5 titik kita berikan. 5 titik itu sesuai dengan kemampuan kami. Kurang lebih hanya sekitar 200 juta. Kita berikan 5 titik. Dalam sekali loh itu. Masuk ke bawah itu mencapai berapa ini pipa harus masuk, tapi sudah keluar airnya, sudah senang. Itu kan kebutuhan pokok. Dan inilah di dalam apa namanya itu yang ini pemerintah punya ini, yang dunia punya, ada 17 bidang ini, fakir, miskin, air bersih apa semua. Itu kan SDGs ya. Itu harusnya kita memberikan perhatian karena mereka itu butuh untuk ibadah, untuk kebutuhan keseharian. Makanya kita tahun ini sudah mengebor 5 titik di sana. Itu satu contoh. Masih banyak lagi kalau menurut saya yang bisa kita lakukan untuk meringankan juga. Tidak mungkin beasiswa misalnya. UIN itu saya tanya kebutuhan beasiswa di sana, beasiswa yang masuk kebanyakan duafa. Sekitar 7 ribuan. Yang bisa dibantu dengan beasiswa hanya 50%. Siapa 50%? Kami sudah banyak kita bantu di sana beasiswa. Jadi Basnas itu masuk ke semua perguruan tinggi. Masuk bantuannya Basnas. Bukan lagi yang di bawah, belum lagi yang kita kirim ke Bogor. Ada 10 anak yang kami kirim ke Bogor. Itu 0 rupiah juga. Semua kita tanggung. Lalu Prof, ketika kita melihat bagaimana antusias masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya terkait dengan pembayaran zakat yang ada di
Sulawesi Tengah ini, khususnya ke Basnas, bagaimana Prof melihat antusias? Apakah kemudian bisa dibilang masyarakat Sulawesi Tengah ini sudah paham betul bagaimana syariat zakat begitu? Iya, saya pernah penelitian ya waktu di UNTAD. Itu setelah saya teliti ternyata belum memahami zakat secara utuh. Pelaksanaan zakat di rumah itu hasil daripada sosialisasi yang dilakukan di rumahnya secara turun-temurun, itu dia ikuti. Nah, bagaimana zakat itu mereka lebih cenderung membayar kepada pembantunya, kepada apanya, itu individual. Padahal zakat itu kalau mau itu masuk ke lembaga. Harusnya ke lembaga. Harusnya ada ke lembaga. Karena zakat masuk ke lembaga itu apa macet ini? Basnas masuk ke lembaga itu kan kalau 100.000 kita beri, hanya bisa beli apa? Tetapi kalau ke lembaga 100.000 kali 10 orang sudah 1 juta. 1 juta. Kali 12 sudah 12 berapa sudah? Jadi itu sudah bisa memecahkan persoalan kemiskinan jangka panjang. Seperti itu. Nah, ini jadi juga kita memberikan lihat, ke lembaga itu berbeda. Nah, itu kan. Nah, ini yang tampil ini yang disampaikan ini ada ini semuanya yang masih dua. Ada yang dengan direct zakat sistem dan ada indirect zakat sistem. Ya, kalau yang direct indirect itu yang tradisi kita suka sekali kepada individual. Dulu saya juga begitu, tapi sekarang enggak. Saya arahkan anak saya. Cara jalan keluarnya, saya biasa memberi zakat di kampung saya. Orang per orang saya sudah tahu siapa yang menerima. Tetapi karena harus ke lembaga, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, di situ ada kata amil. Apa gunanya ada amil di situ kalau bukan ke lembaga? Nah, oleh karena itu saya serahkan ke lembaga. Tapi saya beri catatan. Ini loh yang kamu berikan, bukan lagi saya mengeluarkan, sudah lembaganya ini kau berikan. Itu namanya zakat muqayyad. Tidak ada masalah, dan itu ada aturannya Kementerian Agama, tidak apa-apa. Misalnya adik Kanita mau bayar zakat, ada tetanggaku loh di sana, saya bayar zakat saya. Karena kita tidak menyimpan uang. Basnas kan tidak seperti Jadi begitu masuk langsung keluar lagi. Kalau tidak kita zalim. Saya jadi zalim. Baik, Prof. Tapi kemudian memang yang banyak terjadi di masyarakat, Prof, yang seperti Prof ceritakan, apa yang Prof lakukan memang itu sudah membudaya di masyarakat kita, sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Namun apa yang bisa Prof sampaikan terkait dengan keberadaan Basnas di Sulawesi Tengah ini, agar kemudian budaya ini bisa sedikit demi sedikit berubah begitu, Prof? Kita paham bahwa zakat itu haknya orang. Hakul lisail wal mahrum, haknya orang, dia minta atau dia minta diberi. Tetapi Allah katakan, pemerintah ambillah khudz min amwalihim, ambillah amwal mereka, harta mereka. Nah, pemerintah, kita lah mewakili pemerintah. Maka tidak ada, sudah sah zakatmu kalau kasih ke lembaga. Nanti kami yang salurkan. Nanti kami yang salurkan. Namun memang bisa dikasih catatan seperti yang Prof katakan tadi. Bisa. Saya ingin zakat saya ini ke orang-orang ini. Orang ini. Misalnya ada yang sudah mau rubuh rumahnya, lapor aja. Berdosa loh kami kalau kita tidak perbaiki itu. Harus diperbaiki, harus kasihan kalau yang... Nah, Prof, terkait dengan syariat zakat, mungkin juga Prof bisa sedikit menjelaskan terkait dengan syariat zakat yang sebenarnya itu bagaimana sih, Prof? Kemudian cara melakukan zakat ini, apalagi khususnya ke Basnas, ke Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah. Silakan. Itu kan surat At-Taubah surat 3 dikatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim. Ambillah, itu kata perintah itu loh, perintah, bukan berarti minta. Ambillah. Siapa yang mengambil? Itu pemerintah, karena pemerintah punya daya paksa. Itu sudah sepakat para ulama. Sudah sepakat pemerintah. Untuk apa? Untuk membersihkan harta mereka dan kemudian doakan mereka. Kalau kita berikan secara individual tidak ada doa. Tapi kalau ini ada doa, ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma abqata wa ja'alahu laka tahura. Itu kan ada doa, mudah-mudahan yang tersimpan itu menjadi pembersih dirimu. Nah, itu. Kemudian kepada siapa disalurkan? Itu tadi 8 asnaf itu. Nah, di situ ada salah satunya amil wal amilina 'alaiha. Kata amil di situ pengelola.
Pengelola di situ. Siapa pengelola? Itu pengelola itu tidak ada jabatan profesi dalam disebutkan Allah dalam Al-Qur'an kecuali amil. Bukan dokter, bukan dosen, bukan apa tidak ada, hanya amil saja disebut dalam Al-Qur'an. Oke, baik. Ini juga Prof mungkin bisa sedikit menjabarkan keutamaan membayar zakat. Ini juga sudah tampil di layar kita, bagaimana keutamaan membayar zakat yang kemungkinan besar masyarakat kita masih sangat awam terkait hal ini. Ini semua ada dasarnya saya kemukakan, menyempurnakan agama, memang kan dia adalah rukun Islam. Dan yang kedua, masuk surga sebagai janji Allah dalam surat An-Nisa, dilihat nanti, dan Az-Zariyah. Ada yang kemudian ampunan, itu juga dalam Al-Quran juga, Al-Ma'idah ayat 12. Akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian yang berikutnya hadis. Menambah, dia kalau mengeluarkan zakat itu hanya menambah harta. Dan kemudian zakat tidak akan mengurangi harta. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah disebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang mengeluarkan harta, dia keluarkan sama dengan satu bibit. Keluar satu akan muncul 7. Satu dari 7 muncul 100 mi'atu habbah. Bagaimana melipat gandakan itu? Itulah. Jadi enggak usah khawatir, bukan barang yang hilang, hanya menambah sebenarnya. Oke, baik. Dan juga dikatakan membersihkan harta kita, Prof. Ini terkait dengan ini? Bisa jadi harta yang kita peroleh ada kemungkinan berbaur antara yang hak dengan yang batil, kita tidak tahu. Ya toh, maka dibersihkan. Allah jadi katakan zakat bersihkan. Ini juga. Bersihkan dirimu, bersihkan hartamu. Nah, itu kan untuk kita, bukan untuk siapa sebenarnya. Baik, Prof. Ini terkait dengan bagaimana memberikan atau menyalurkan zakat ke Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah, khususnya bagaimana, Prof, mungkin bisa juga disosialisasikan malam ini kepada masyarakat bagaimana cara menyalurkan zakat ke Basnas Sulawesi Tengah. Menyalurkan zakat ke Basnas itu bisa langsung dan bisa lewat bank. Kalau bank kita sudah bagi, dari rekening Basnas itu terbagi 2. Ada zakat itu ke BRI Syariah, tetapi sekarang sudah BSI. Ada infak sedekah itu ke BSI, ke Bank Syariah Mandiri. Dulu Bank Syariah Mandiri, BSI juga sekarang. Penampungan juga ada di BPD, Bank Sulteng. Dan kemudian bisa langsung, silakan ke kantor Basnas. Nah, saat ini kantor Basnas berkantor di mana, Prof? Di Jalan Bantilan nomor 23. Jadi jam kantor atau jam operasional tiap hari? Dari pukul berapa hingga pukul berapa? Dari jam 8 sampai jam 4:30 sore. 4:30 sore. Jadi bisa langsung ke sana. Bisa langsung ke sana ataupun juga melalui nomor rekening yang sudah tertera nanti ya, Prof ya. Oke, baik, Prof, kita sudah berada di penghujung dialog kita malam hari ini, Prof. Yang ingin Prof sampaikan atau kemudian sosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait dengan zakat melalui Basnas Sulawesi Tengah, silakan, Prof. Pemirsa yang saya hormati, marilah kita membangun kesadaran kita untuk lebih memperhatikan kepada kaum-kaum duafa. Saya lihat masyarakat, orang-orang tua yang sudah jompo berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bawa dagangan kecil, kalau perlu dibeli, tidak usah ditawar, harga 1 dibayar 10 untuk 10. Nah, saya harapkan kita supaya lebih efektifnya penggunaan zakat itu, marilah kita melalui lembaga. Lembaga itu kita lihat lembaga resmi, bahwa alhamdulillah Basnas itu sebagai lembaga pemerintah non struktural. Marilah sama-sama kita memberikan zakat kita ke sana. Kita juga diaudit, ada audit syariah dan audit publik. Insya Allah pertanggungjawabannya juga akan lebih transparan, karena yang mengawasi kita pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu intinya ya, Prof. Nah, terkait dengan keberadaan tempat-tempat ataupun juga lembaga-lembaga yang juga sama modelnya begitu, Prof. Yang kemudian menerima zakat, sedekah dan lain sebagainya. Ini pandangan Prof terkait ini sekali sebenarnya lagi. Mereka itu kan ada yang sudah terdaftar di pusat, ada juga banyak yang tidak. Nah, seharusnya mereka itu mendaftarkan diri ke Basnas, ke Kementerian Agama, rekomendasi dari Basnas.
kita bukan tidak mau, kita kasih karena ada apa namanya itu sama-sama kita untuk menangani bukan main fakir miskin luar biasa. Mu'alaf juga luar biasa, ribuan mu'alaf yang harus kita tangani. Tidak akan mungkin Basnas sendiri. Kita juga senang kalau ada lembaga lain, tapi resmi. Jangan tidak resmi karena kita takut soal pertanggungjawaban, kita takut. Mari lembaga resmi. Sudah ada yang masuk sama kita, ada berapa lembaga resmi, termasuk IZI. Ya alhamdulillah sudah 3 tahun ini. Bersama-sama juga Basnas. Nah kalau boleh disampaikan juga dalam dialog kita malam hari ini Prof yang sudah bergandengan tangan begitu dengan Basnas sehingga masyarakat bisa lebih nyaman begitu, tidak was-was. Banyak sebenarnya lembaga resmi yang sudah masuk itu IZI, Dompet Duafa. IZI kan Inisiatif Zakat Indonesia. Itu pimpinan pusatnya sering datang ke kantor dan insya Allah dan saya harapkan kita semua yang pokok, mari kita masukkan ke lembaga, insya Allah lembaga itu akan menyalurkan secara objektif sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Jadi ada beberapa lembaga yang memang bergandengan tangan dengan Basnas begitu ya. Nanti juga bisa langsung ke kantor Basnas yang ada di Jalan Bantilan nomor 23, ya. Di sana setiap hari Anda bisa langsung bertanya terkait bagaimana Anda dapat menyalurkan zakat Anda dan juga Anda juga bisa meminta begitu ya Prof ya secara langsung zakat Anda ini atau sedekah Anda ini Anda mau salurkan ke tempat-tempat tertentu atau kalau ada yang tertentu. Memang bermasalah sekali kehidupannya dilapor aja karena kadang-kadang juga kita tidak lihat kan. Dan Basnas bisa memfasilitasi itu begitu ya Prof. Apalagi anak-anak yang butuh bantuan kesehatan kita tidak pernah langsung kita asal ada surat dari kesehatan dari dokter bahwa ini gizi buruk langsung kita tangani. Baik. Dan Prof ini tidak terasa kita sudah di akhir dialog kita malam hari ini dalam program Bicara Langsung. Prof terima kasih Ketua Basnas Sulawesi Tengah Ibu Profesor Dr. Haja Dahlia Shoaib SHMA malam hari ini bergabung bersama kita dan menjelaskan sekali lagi, kemudian mensosialisasikan pada masyarakat terkait dengan keberadaan Basnas Sulawesi Tengah. Dan ayo, mari kita kembali bersihkan harta kita, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, apalagi memasuki menyongsong bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pemirsa, terima kasih Anda yang sudah bersama kami malam hari ini dalam program Bicara Langsung. Kita jumpa lagi dalam program Bilang lainnya. Saya Nita Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.